Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang tantangan ketahanan pangan yang ada di Banten. Sebelumnya, apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan adalah ketersediaannya bahan pangan yang cukup, sehat, beragam, dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Definisi ketahanan pangan pun sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, itu sedikit definisi tentang ketahanan pangan. Lalu, apa aja sih tantangan-tantangan ketahanan pangan itu? Tantangan ketahanan pangan itu terbagi dari 6, yaitu ada increasing global population atau meningkatnya populasi global. Lalu ada potable water shortage atau kekurangan air minum. Lalu selanjutnya ada increasing food wastage atau meningkatnya pemborosan makanan. Lalu yang keempat ada climate change atau perubahan iklim. Dan yang kelima ada loss of arable land dan urbanization atau hilangnya lahan subur dan urbanisasi. Lalu yang terakhir ada food related issues, yang termasuknya ada malnutrisi dan obesity atau masalah terkait makanan. Namanya ada malnutrisi dan obesitas. Tantangan ketahanan pangan yang pertama adalah increasing global population atau meningkatnya populasi global. Hal ini diakibatkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah per tahunnya. Di Provinsi Banten sendiri, jumlah penduduknya mencapai 12,92 juta jiwa pada tahun 2019, yang kemudian meningkat menjadi 13,16 juta jiwa di tahun 2020. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Banten, karena kebutuhan energi dan pangan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Kemudian, tantangan ketahanan pangan selanjutnya adalah potable water shortage atau kelangkaan air bersih atau air minum. Krisis air bersih menjadi tantangan seiring meningkatnya populasi penduduk. Sebanyak 21 kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Hal ini juga disebabkan oleh sumur dan sumber air yang mengering akibat kemarau yang berkepanjangan. Ini juga menyebabkan banyaknya sawah yang gagal panen. Hal ini tentu menjadi tantangan ketahanan pangan di Banten karena ketersediaan air sangat menentukan ketahanan pangan dan energi di masa depan. Namun, walaupun demikian, daerah Banten lainnya masih mempunyai potensi sumber daya air yang berlimpah, tapi belum dikelola secara optimal. Bisa dikatakan bahwa daerah Banten yang lain sumber daya airnya cukup memadai. Pemborosan pangan tanpa disadari telah menjadi penyakit akut yang terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di Provinsi Banten, Indonesia. Disebut sebagai penyakit karena secara nyata telah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat. Besarnya kerugian yang diakibatkan oleh food waste tentunya punya dampak yang besar terhadap ketahanan pangan global. Kekeringan dan rawan pangan merupakan bencana yang berulang di Kabupaten Lebak. Kekeringan merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Lebak. Wilayah dengan tingkat kekeringan sangat tinggi terkonsentrasi di wilayah utara yang relatif dekat dengan ibu kota kabupaten dan selatan atau barat daya yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten. Klasifikasi kerawanan pangan yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah rawan pangan. Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta beberapa tahun lalu terbebani laju urbanisasi di Jakarta. Pasalnya, penduduk yang datang ke Jakarta tanpa bekal keahlian, kemudian banyak yang tersingkir ke wilayah Banten, terutama di Kabupaten Tangerang. Penduduk yang ke DKI Jakarta bertujuan mencari kerja, namun karena ada operasi justisi ini, mereka kemudian memilih bermukim di wilayah Banten. Ini menjadi beban pemerintah, apalagi mereka kemudian banyak yang menganggur. Pengangguran ini tidak menutup kemungkinan berpengaruh juga terhadap tingkat kemiskinan. Maka, kasus urbanisasi ini juga mempengaruhi ketahanan pangan di Provinsi Banten. Itu dia penjelasan terkait tantangan ketahanan pangan yang dihadapi daerah Banten.
Jangan jadikan tantangan ini sebagai hambatan bagi kita untuk menjaga ketahanan pangan. Yuk kita sama-sama menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama di daerah Banten, agar nantinya tidak ada daerah-daerah di Indonesia yang mengalami krisis pangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.